Nah, tuh aus ya. Oke. Ya. Mengganti oli kompresor. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana cara mengganti, Bang. Ya. Mengganti oli kompresor. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ini kulkasnya udah bocor ya teman ya. Jadi kalau udah bocor ini bisa kita potong, Bang. Ini bisa kita potong, ini bisa kita potong. Potong dulu sini. Ini udah nggak ada freonnya teman-teman ya, karena ini riwayatnya adalah bekas ketusuk pisau. Kulkasnya satu pintu ya. Berapa orang nonton, Bang? 120. Silakan bantu di share dan berikan jempol Anda. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Sabun jeleknya udah siap, Bang? Nah, ini kita potong, dapat? Ya. Nah, potong. Ini udah nggak ada freonnya temen ya. Potong jeder. Kemudian dikit potong. Nah, ini. Oke. Udah. Nah, potong. Kemudian ini dipotong. Ini adalah pipa hisap atau pipa yang buat ngisi freon. Nanti pentil akan nempel di sini nih. Tapi kita lepas aja, Bang. Nah tuh, nih Bang, kaki-kakinya kita lepas. Nih bautnya kita lepas, nih dapat di pojok. Ini saya tetesin oli, biar apa? Biar gampang pada saat saya ngebongkarnya ini pojokan. Dilepas dulu olinya, Bang. Lepas. Nah, lepas. Oke. Ini lepas lagi. Nah, lepas lagi nih yang overloadnya. Nih kita lepas, keluarin bautnya. Nah, loh kalau udah pakai oli enak Bang, enteng loh. Juga yang pojok kita kendorin. Oke, angkat, dapat. Oke. Kemudian kita tinggal balik aja kayak gini nih. Kita tinggal angkat seperti ini, jeder. Nah tuh olinya kayak gitu nih. Nah ini olinya. Nah tuh kelihatan nggak Bang? Ya. Ini adalah oli yang sudah terkontaminasi namanya nih. Oli yang sudah terkontaminasi. Kontaminasi apa masalahnya? Bercampur. Namanya oli yang sudah terkontaminasi atau bercampur dengan air. Nah tuh, ini namanya oli. Nah tuh, kelihatan Bang airnya? Airnya, olinya ya. Nah ini, kalau yang bilang kulkas itu nggak ada olinya, nih teman-teman. Kulkas ini ada olinya ya. Dia kan di dalamnya berputar, sama ada pistonnya dalam dia nih. Kalau dia nggak ada olinya nanti crash. Ini, makanya fungsi dari olinya adalah untuk ngentengin si apa Bang, si pistonnya nih, sama kayak motor Bang ya, pelumas ya, sama kayak motor, sama kayak mobil temen, harus ada olinya. Dicatat baik-baik, untuk oli 1/8 atau oli kulkas satu pintu isinya adalah 200 mili ya Bang ya. Oli wajib diganti apabila satu, kulkas tersebut mengalami kebocoran evaporator. 2, kompresornya macet. 3, kompresornya nyetrum ya. Ini wajib Anda lakukan penggantian. SOP-nya seperti itu. Nah, ini olinya teman-teman ya, udah bercampur dengan air ya. Bercampur dengan air nih. Habis itu kita isi dengan oli sebanyak 200 mg. Nah, kita isi kembali dengan oli kita. Olinya apa Mas Andre? Olinya adalah oli R134. Nah, tuh bening. Nah, 200 mili ya. Nah segini, tambah dikit lagi ntar. Cara masukinnya gimana? Gampang banget nih. Ini tinggal ditekuk. Ini ditekuk ke bawah. Tekuk ke bawah seperti ini. Nah, tekuk ke bawah seperti ini, dapat. Kemudian sambung power supply-nya atau relay overload-nya pasang lagi, jeder, dapat. Oke. Kemudian dicolokin kulkasnya. Colok. Nah, ini kan pipa, ini pipa apa nih? Pipa isi freon, ini pipa buat ngisep. Kita sebenarnya masukinnya dari pipa pengisian freonnya teman. Tutup yang ini, boleh tempelin. Nah, tuh kesedot tuh. Kelihatan nggak Bang, sedot Bang? Ya. Nih yang buat isi freon ya. Nah tuh,
Yang buat ngisi freon teman-teman nih. Nah, tuh aus ya. Oke. Kalau udah kesedot semua ini kita bisa lepas pakai tangan. Tet. Nah, ini. Jangan lupa kita tes tuh presnya. Ini pertanda bahwa mesin kita masih bagus, masih seger. Ya, kalau misalnya ada oknum yang bilang mesinnya rusak, Pak. Tar dulu, Mas. Saya tes dulu. Nah, kayak gini cara ngetesnya. Potong pipa 1, potong pipa 2, potong pipa 3, kemudian dicolokin dan ininya ditahan. Nah, kalau dalam jangka waktu 10 detik tahan Anda nggak kuat, berarti mesin Anda bagus. Berarti oknum itu pembohong, Bang. Lepas. Oke? Cabut. Nah, seperti itu. Dapat ilmu ya, seperti itulah teman-teman. Bagaimana caranya mengganti oli kulkas 1 pintu, ya. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tattoo di mana, ketika di Google Map Andre Tattoo,